Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Husin Aditya dengan NPM 220682781 dari kelas STMA. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah attendance, time sheets, contract, and overtime pada UDU 16. Oke, langkah pertama ini adalah kita harus aktivasi modul attendance ya dengan cara eh, pada di sini sebentar. Pastikan akun yang sedang login adalah akun administrator. Terus kita bisa klik di sini sebelah kiri paling atas dan kita scroll apps dan kita cari attendance. Oke. Di sini terlihat bahwa saya sudah mengaktifasi modul attendance-nya. Terus langkah selanjutnya adalah check-in menggunakan akun employee. Di sini berarti kita harus log out dari akun administrator dan kita harus login dengan akun user yang terasosiasi dengan kita. Sini saya login dengan Harno karena Harno terasosiasi dengan saya. Terus habis itu setelah login kita menuju ke modul attendance. Terus attendance nanti akan muncul seperti ini dan teman-teman bisa check in. Habis check in, habis itu akan terlihat notifikasi bahwa check innya itu di jam berapa. Kemudian untuk check out sama kita harus ke modul attendance-nya di sini dan kemudian akan ditampilkan halaman seperti ini dan kita bisa klik check out dan akan ditampilkan notifikasinya jam berapanya. Di sini seperti durasinya 6 menit. Habis itu kita juga bisa mengecek data report kehadiran dari employee-nya dengan dari akun administrator. Berarti di sini kita akan logout dulu dan kita masuk ke akun admin. Setelah masuk ke akun admin, kita menuju ke bagian attendance dan kita klik bagian eh, attendance. Nah, di sini terlihat user yang check in dan check out. Dan di sini juga terlihat durasi mereka bekerja. Selanjutnya kita akan import data attendance dengan cara masih berada di akun modul attendance. Kita klik favorit dan kita klik import records. Di sini kita bisa upload file nanti sesuai dengan master data attendance-nya. Dan kemudian setelah itu kita klik tes terlebih dahulu di sini dan untuk mengecek apakah datanya valid atau tidak. Di sini ada notifikasi bahwa semuanya valid, maka kita bisa mulai import datanya. Nah, setelah diimport nanti akan ada tabel eh, tampilan seperti ini, di mana ada row baru dari master data yang kita import tadi. Kemudian langkah keenam kita akan aktivasi extra house, di mana eh, kita aktivasinya menggunakan akun administrator. Masih menggunakan akun administrator, kita pergi ke bagian attendance dan kemudian kita ke configuration dan kita scroll ke bawah. Dan kita ada bagian count extra hours, kita checklist nanti akan ada tampilan baru seperti ini untuk tolerance time for of company dan of employee-nya. Terus kita masukin data sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini setelah masukin, habis itu klik save, akan ada save di sini untuk menyimpan perubahan yang ada. Selanjutnya kita akan melihat grafik extra hours-nya dengan cara masih berada di akun administrator dan di modul attendance kita klik reporting dan kita bisa memfilter eh, apa namanya periodenya. Di sini saya akan eh, filter bulan September 2024. Di sini terlihat bahwa di tanggal 23 September itu ada Harno yang bekerja selama 12,29 jam. Dan di sini juga ada pada tanggal 24 ada Harno, eh, Haru, Haru dan Hilda juga bekerja. Di sini di grafik ini kita bisa melihat alokasi waktu yang disediakan oleh masing-masing employee untuk bekerja di PT kita. Oke. Selanjutnya adalah eh, kita akan membuat timesheets.
Caranya adalah kita harus login dengan akun manajer HR. Dan ini kita Hana. Habis Hana, kita akan menuju ke timesheets. Oke, habis timesheets ini kita klik tombol new di sini, tombol new, dan kita akan masukkan eh, apa namanya tanggal, project, task, description, sama hours span-nya. Ini saya udah membuat, makanya muncul beberapa row. Ya, terus ini juga ada import data timesheets, sama seperti import attendance. Kita klik modul masih di modul timesheets, kita klik favorites dan import file yang mau diimport dari file timesheetnya. Terus habis itu, jika udah nanti kita klik tes dulu untuk mengecek apakah dia valid. Kalau dia valid, kita bisa langsung import. Nah, setelah diimport nanti akan ada beberapa row baru seperti ini. Selanjutnya langkah ke-10 adalah download modul ekstra karena kita mau memakai request overtime. Di sini kita bisa menuju ke link ini. Nah, habis menuju link ini kita bisa klik download for V16.0 dan nanti akan muncul folder folder zip, nanti bisa ekstrak folder tersebut. Habis itu tadi ekstrak, kita bisa masukkan ke folder add-ons yang dikonfigurasinya di tempat instalasi Odoo SOL dan Docker. Habis itu kita bisa menambahkan 3 kalimat berikut untuk menambahkan dependensi filenya. Ada OHRMS Overtime, HR Payroll Community, dan HR Contract Types. Seperti ini di bagian manifest.py OHRMS Core. Nah, selanjutnya kita ubah administrator menjadi developer mode dengan cara di sini kita logout dulu karena ini masih manager HR akunnya. Oke. Habis itu kita menuju settings dan kita scroll ke bawah ke bagian ke section developer tools. Terus kita bisa karena saya masih developer mode, sebentar. Nah, di sini bisa klik activate di developer mode. Nanti akan muncul mode developer mode-nya. Nanti akan muncul tambahan navbar, update applist sama updates. Nah, untuk update modul pada Odoo itu kita bisa klik update applist. Nanti akan ada modal seperti ini dan kita bisa klik update. Habis itu setelah di-update kita bisa activate modul HRMS overtime-nya di bagian apps. Masih di akun administrator, kita akan menuju apps dan kita klik kita cari search overtime. Nah, di sini udah terinstall. Selanjutnya kita bisa menggunakan modul tersebut. Terus langkah ke-17, memastikan kepala seksi role memiliki akses administrator pada modul kontrak. Caranya masih dengan akun administrator, kita menuju settings. Di settings, kita klik manage user dan kita cari eh, bagi user sesi payroll. Di sini eh, pair eh, apa namanya? Kepala seksi payrollnya itu Heru. Kita klik Heru. Nah, di sini kita bisa mengganti kontrak sini menjadi administrator. Dan di bagian administrator ya menjadi settings. Ini defaultnya seperti ini. So itu untuk membuat kontrak karena kita udah men-setting uh, user Heru, maka user Heru bisa membuat kontrak. Untuk membuat kontrak kita logout dari user administrator. Ini kita masuk dengan user Heru. Nah, habis itu kita bisa menuju modul employees dan kita bisa milih skenario user mana yang
mau di request yang mau mengajukan request overtime. Jadi saya memilih Harno usernya. Nah, nah, memilih Harno nanti di sini akan ada nol kontrak, tulisan di sini nol kontrak. Habis itu kita bisa klik nol kontrak tersebut. Nanti habis itu akan ada muncul seperti ini tampilan baru dan kita bisa klik create di sini. Nah, nanti habis klik tombol create nanti akan muncul halaman seperti ini dan kita bisa mengisi fieldnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, habis itu setelah selesai ntar ada di bagian bawahnya salary information kita masukkan salarinya berapa, day wage sama hour wage-nya berapa. Habis itu setelah udah kita eh, akan mengubah statusnya. Di mana tadi statusnya masih new, kita akan ubah ke running. Caranya kita bisa klik running ini. Nanti setelah diklik statusnya akan berubah menjadi running. Di sini terlihat statusnya berubah menjadi running. Selanjutnya kita akan langkah 19 kita mengatur hak akses. Di mana eh, oke, kita pasti harus login dengan akun administrator. Terus habis itu kita akan mengubah akses si Harno yang tadi eh, kita buat kontraknya. Sini saya akan logout dulu dan kita akan login dengan akun Harno, akun admin untuk mengubah hak akses Pak Harno. Ini kita menuju settings dan manage user dan di sini saya akan search Harno. Nah, di Harno nanti kita bisa mengubah si kontrak ini menjadi employee manager. Nah, ini mengubah supaya Pak Harno bisa mengajukan request overtime. Selanjutnya, habis itu kita akan mengatur konfigurasi sesuai dengan undang-undang. Di sini untuk konfigurasi, kita masih tetap memakai akun administrator karena di labnya bilang seperti itu. Di bagian, nah, ini di bagian sini, eh, admin, login dengan akun admin. Habis itu eh, karena saya udah login dengan akun admin, kita akan menuju ke bagian konfigurasi dari overtime request. Kita masuk ke bagian overtime request di sini dan kita klik overtime types-nya dan kita bisa buat overtime types baru. Nah, seperti ini dan kita klik referensi apa. Habis itu kita masukkan sesuai dengan eh, name, from, to, sama rate-nya. Di sini time-nya cash dan sini hour kita bisa masukin eh, sesuai dengan ketentuan di labnya. Setelah itu kita bisa klik tombol save. Nah, saya akan kembali seperti ini tampilannya. Nah, habis itu langkah selanjutnya adalah membuat request overtime baru. Di sini asumsinya bahwa Harno tadi kan Harno udah membuat apa namanya? Udah disetting bisa membuat kontrak dan dia akan mengajukan request overtime baru. Maaf, sebelum tadi Harno eh, Pak Heru udah membuat kontrak dengan Harno dan Harno bisa membuat request overtime baru. Di mana kita bisa login dengan akun Harno. Setelah login dengan akun Harno, kita menuju ke overtime, maaf, ke overtime request. Nah, habis itu kita bisa klik tombol new di sini dan kita masukkan field ini sesuai dengan ketentuan yang ada di soalnya. Selanjutnya seperti ini. Nah, jika udah keisi, kita bisa klik submit to finance untuk mengubah statusnya dari draft menjadi waiting. Nah, setelah klik tadi tombol submit to finance, statusnya dia akan berubah menjadi waiting. Nah, setelah dia berubah menjadi waiting, kita akan kalkulasi work hour-nya dengan menggunakan
kepala seksi payroll yaitu Pak Heru. Di sini saya akan nge-log out dari akun Harno dan saya akan masuk menggunakan akun Heru. Nah, di akun Heru kita menuju ke overtime request. Nanti akan muncul overtime request yang diajukan. Di sini misalkan karena ini udah ubah jadi approve, kan udah di approve, nanti di sini state-nya tuh waiting sesuai dengan eh, state yang ada di sini, waiting. Nah, kita kalau cara kalkulasinya adalah di sini kita contoh misalkan di sini masih statusnya waiting, kita klik, nanti di sini ada overtime type-nya kita ubah menjadi cash hour seperti ini. Nanti secara otomatis Odoo akan kalkulasi overtime amount-nya sesuai dengan tipe dari cash hour ini. Selanjutnya kita akan lakukan approve overtime request. Tapi sebelum kita approve, kita harus lihat jam overtime karyawan tersebut sudah sesuai dengan yang diajukan atau belum. Tuh. Untuk mengeceknya, kita masih menggunakan Pak Heru. Pak Heru sebagai kepala seksi payroll. Kita akan mengecek jamnya sesuai atau tidak dengan menuju ke attendance dan kita klik reportingnya dan filter September. Nanti di sini juga bisa ngeliat jamnya itu sesuai apa enggak dengan yang diajukan. Atau kita bisa ngeliat ke bagian attendance, itu juga ada check in, check out, work hours-nya berapa. Itu kita bisa lihat apakah yang dia request overtime yang diajukan oleh Pak Harno itu sesuai dengan faktanya atau tidak. Nah, di sini uh, sesuai, makanya kita bisa langsung approve request overtime tersebut. Caranya kita masuk ke bagian overtime request dan kita klik request dari Pak Harno yang masih state-nya tuh waiting. Seperti ini. Nah, setelah masih waiting, statusnya kita bisa approve, menekan tombol approve di sini. Nanti dia statusnya akan berubah menjadi approve di sini. Berubah. Nah, selanjutnya setelah di-approve, kita akan membayar upah overtime Pak Harno. Caranya adalah pastikan yang sedang login ini kepala sesi payroll, Pak Heru di sini. Dan kita akan masuk ke modul payroll. Masuk ke modul payroll, dan kita bisa masukkan field datanya. Caranya kita bisa klik tombol new di sini. Dan kita masukkan siapa tadi, misalkan Pak Harno yang mengajukan request overtime. Nanti kita masukin di sini work days-nya sama other inputs-nya. Di sini misalkan saya sudah memasukkan work days-nya seperti ini. Dan untuk other inputs-nya, uh, other inputs-nya seperti ini. Sesuai dengan overtime yang diajukan oleh Pak Harno. Nah, untuk account information-nya, kita pada bagian salah di jurnal, kita klik cash. Karena untuk skenario, Pak Harno mau ngajuin secara cash. Terus untuk menolak eh, oh ya, selain kita bisa approve request overtime-nya, kita juga bisa menolak overtime request-nya. Caranya masih sama, misalkan eh, login dengan misalkan Pak Harno ini membuat request overtime lagi. Di sini dimasukkan data-data yang ada. Habis itu kita tadi kan sama klik send to finance dan dia seterusnya berubah menjadi waiting. So, habis itu kita ngecek dengan menggunakan Heru apakah eh, jam yang diajukan di request overtime itu sesuai dengan kenyataannya apa tidak. Nah, setelah dicek oleh kepala seksi payroll ternyata jamnya tidak sesuai. Maka Pak Heru akan menolak request tersebut. Caranya eh, di modul overtime request ini dan misalkan kita menuju karena ini masih Pak Heru kita menuju overtime request. Oh ya, wait. Kita menuju overtime request di sini dan kita misalkan klik ini statusnya masih waiting, kita klik. Nah, di sini nanti akan ada tombol approve sama refuse. Seperti ini, approve sama refuse. Karena tadi jamnya tidak sesuai, kita bisa menolak dengan menekan tombol refuse di sini. Nanti habis ditekan statusnya akan berubah dari waiting menjadi refuse di sini. Nah, eh,
Berarti itu langkah terakhir dari lab ini, dan kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Yang pertama, dengan banyaknya attendance yang perlu diimport karena sebelumnya dilakukan secara manual, maka buatlah template untuk mengimpor master data attendance dengan semua field harus terisi lengkap untuk 3 karyawan. Di sini saya sudah membuat master datanya untuk 3 karyawan. Oke, maaf. 3 karyawan ini karyawan ada 3, dan kita lihat apa sih field yang ada di bagian attendance. Caranya kita ke bagian attendance, yang kita klik configuration, eh salah, attendance ini, terus kita klik oh ya, di sini kan ada fieldnya tuh ada employee, check in, check out, dan work hours saja. Ini saya sudah menyesuaikan check in, employee, check in, check out, dan work hours. Nah, berarti sudah sesuai dengan pertanyaan yang ada. Terus habis itu kita bisa, saya ingin coba mengimport master data ini. Eh, maaf, pencet. Bentar, saya download dulu. Microsoft Excel. Oke. Nah, kita lihat kan ada Hilal, Hikam, Harto dengan eh, tanggal sekarang 1 dengan tanggal 1 November 2024. Ini saya sudah mendownload master data, sudah menyiapkan master data yang ingin diimport, dan saya coba import master data yang telah saya buat. Ini klik tombol upload file, dan saya akan klik master data attendance di sini. Nah, di sini saya akan klik tes. Oke, di sini diabaikan saja karena udah sesuai work hours-nya. Habis itu karena udah valid, saya akan klik tombol import di sini. Nah, tombol import, terus kita akan mengecek apakah di sini ada notif tadi successful. eh Kita akan melihat hilal tanggal 1 November semua. Sini 1 November itu berarti di sini ya. Nih, tiga, tiga row di sini. Nah, berarti Hikam, Harto, Hilal, Hikam, Harto, Hilal. Nah, berarti di sini saya sudah untuk work hours-nya 9.05, 14.01, 9.03. Oke, tipis-tipis. Habis itu kita udah import master datanya. Eh, oke, berarti udah berhasil import master datanya. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count X hours module attendance? Di sini, oke. Di sini ada tolerance time in favor of company, itu merupakan pengaturan toleransi batas waktu yang akan menguntungkan perusahaan. Sebagai contoh dalam gambar tersebut, di sini kita atur 90 menit, yang berarti jika karyawan bekerja hingga lebih dari 90 menit dari jam kerja normal, maka waktu tersebut tidak dihitung sebagai waktu lembur, sehingga perusahaan tidak perlu membayar uang lembur ke karyawan. Nah, di sini untuk yang kedua, tolerance time in favor of employee. Di sini merupakan pengaturan toleransi batas waktu yang akan menguntungkan karyawan. Sebagai contoh, dalam gambar tersebut, di sini saya mengeset 20 menit, yang artinya jika karyawan tersebut datang terlambat hingga 20 menit atau pulang lebih awal 20 menit, waktu tersebut tidak akan memotong jam kerja karyawan. Hal ini untuk memberikan fleksibilitas kepada karyawan tanpa mengurangi jam kerja yang akan tercatat. Untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara overtime request dengan typecast dengan leave. Di sini pada saat pembuatan overtime types, di bagian tab ada cast sama leave. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk typecast, perusahaan akan membayar waktu lembur karyawan dengan uang tunai atau tambahan gaji. Tipe ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan bantuan finansial kepada karyawan jika mereka membutuhkan. Jadi misalkan ada karyawan mengajukan overtime request terus dengan tipe cash, maka perusahaan akan membayar waktu lembur karyawan tersebut dengan uang tunai atau tambahan gaji. Sementara untuk tipe leave, ini perusahaan akan membayar waktu lembur karyawan dengan tambahan waktu cuti atau libur. Tipe ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan tambahan waktu untuk karyawan beristirahat dari pekerjaan jika mereka membutuhkan. Jadi, misalkan ada karyawan yang ingin mengajukan request overtime dan tipenya ada leave, maka perusahaan itu tidak membayar secara uang tunai atau tambahan gaji untuk membayar waktu lembur karyawan. Tapi perusahaan akan
membayar waktu lembur karyawan tersebut dengan tambahan waktu cuti atau libur, sehingga karyawan bisa uh, ada tambahan waktu untuk istirahat dari pekerjaan mereka. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di lab attendance ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.